Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Tadi yang menarik Malaysia, saudara kita, memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak Benas. Tapi saya katakan jangan dulu kita lihat iklim. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu, tuan saya. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan syugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah. Saya rasa di Sarawak lah, saya dipahamkan amat berjaya. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu kekurangan beras seperti tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi, bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni. Kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah di sekeliling rumah. Dan berterima kasih kerana Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara-perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insya-Allah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama. Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak resmi, target yang saya berikan ke tim pangan ya, Pak Sul Hasan, Pak Amran, kita swasembada saya beri waktu 4 tahun kan. Ternyata alhamdulillah sangat besar kemungkinan insya Allah mungkin tidak sampai 4 tahun, mungkin akhir 2025 bisa kita katakan kita swasembada pangan. Dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka, dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan kita jangan terlalu cari untung besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta.
tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain. Tolong kami, bantu kami, jangan turun harga padi. Racun mahal, baja mahal, upah mahal, semua mahal. Aduhai menteri kami, tolonglah kami. Aduhai menteri kami, tolonglah kami. Aduhai menteri kami, tolonglah kami. Kami tidak akan lupa pada orang yang berjasa. Sama-sama tolong kami, bantu kami, jangan turun harga padi. Sekian, terima kasih. Dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya Datuk Seri Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dari Malaysia ini, yang berkunjung ke Indonesia yang katanya ingin belajar kepada Indonesia di sektor pertanian dengan fokus utama pertukaran teknologi, tetapi beliau juga meminta untuk mengekspor beras ke Malaysia. Ini berarti memang isu Malaysia ini sedang krisis beras itu benar adanya. Dan yang lucunya, di negeri Malaysia ini mereka lebih percaya kepada konten-konten kreator yang menunjukkan bahwa di tempat mereka itu masih banyak beras. Sedangkan yang dibicarakan ini adalah satu Malaysia, bukan per wilayah. Tapi konten kreator yang banyak membicarakan tentang beras di Malaysia yang katanya kami masih banyak punya beras apa segala macam kan. Itu tidak menggambarkan keseluruhan Malaysia gitu guys. Tetapi yang lucunya itu malah diiyakan oleh para netizennya Malaysia ini. Demi apa coba? Hanya untuk ego semata. Sedangkan kita lihat menteri dari Malaysia ini ke Indonesia untuk meminta beras. Jadi untuk netizen Malaysia yang katanya negara kalian yang paling stabil gitu kan, katanya abang besar Asia Tenggara, tapi begitu beras mulai menipis langsung nengok ke Indonesia. Ya, Malaysia lagi kekurangan beras dan solusi tercepat mereka ya minta dari negara yang biasa mereka remehin. Luar biasa ya, betapa cepat gengsi dikorbankan saat isi perut mulai kosong guys. Dulu bilang ekonomi lebih unggul gitu kan, sekarang malah antri beli beras dari kita. Tapi santai, kami paham, namanya juga tetangga ya kan, kadang nyinyir ya, kadang numpang makan. Tapi coba diingat ya, urusan sepak bola, kalau nanti Indonesia naik gitu kan, jangan nyinyir lagi. Soalnya yang ngasih kalian makan bukan negara rankingnya yang tinggi-tinggi itu, tapi negara yang sering kalian remehin. Jadi kalau lain kali kalian debat siapa yang lebih hebat, jangan lupa tanya dulu itu nasinya dari mana gitu. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih.